Hello everybody, welcome to Basit Corner. Hey, ketemu lagi sama gue Basit di Sindang ya, Sindang. Oh iya nih, gue mau reminder jadwal mengudara gue itu setiap Kamis dan Minggu di Spotify dan di YouTube. Kenapa gue disclaimer ini? Karena kalau nggak salah tuh gue pernah salah sebut di episode 3 atau 4 gitu. Kalau gue upload di situ gue ngomong kalau gue upload di 2 minggu sekali, yang seharusnya gue sebut seminggu 2 kali, ya kan? Malum lah, otak sama bibir kadang nggak sinkron. Apa yang disebut, apa yang dipikir, apa yang disebut, apa namanya? Hilap, itu namanya hilap. Ya hilap. Jadi inget-inget kalau Basit Corner itu upload seminggu 2 kali, di hari Kamis dan di hari Minggu. Oke, guys all. So, tema kali ini gue mau bahas temanya adalah freedom yang enggak free. Freedom yang dimaksud ini adalah soal rasa kebebasan dalam jiwa kita dan dalam diri kita gitu. Maksudnya gimana? Gini, banyak orang-orang atau mungkin dominan orang pengen hidupnya free dari apapun, tanpa mengekang. Tapi gini, semua mesti ada latar belakangnya dulu. Kenapa pengen freedom? Karena kalau kita nggak cermat cara ngebedain freedom yang dia mau, jadinya malah tersesat. Masih belum dapet gitu. Gini, gue akan kasih contoh masing-masing satu ya, freedom yang positif dan negatif. Karena kalau dibedah semua bakal punya sektor freedom masing-masing gitu, bakal banyak banget freedom tentang apa. Tapi gue akan kasih yang positif dan negatif dari masing-masing contoh ini gitu. Oke. Kita mulai dari yang negatifnya dulu. Narasi ini rasanya untuk orang-orang yang jiwanya masih labil ya. Tapi kalau ada orang yang udah berumur tapi ngerasa juga sama contoh ini, berarti dia menang umur doang, jiwanya masih belum dewasa, berarti masih labil, goyang ya kan? Oke. Jadi banyak anak muda dari rentan umur baru lulus SMA sampai umur 24 itu masih pingin bebas-bebasnya tuh buat kemana-mana, nggak mau dibilangin masih rebel gitu. Kenapa gue ngambil contoh umur 24 maksimal? Karena ini gue ambil dari contoh dari teman-teman gue, dari sekeliling gue lah gitu. Jadi di rentan umur tersebut tuh kita masih pengen banget keluar malam nongkrong, atau mungkin yang lebih parah sampai bela-belain ngekos biar enggak serumah sama orang tua. Gara-gara males diocehin terus. Yang padahal rumah sama tempat kerja atau kuliahnya itu dekat banget. Emang dasarnya cuma nggak pengen serumah aja bareng orang tua gitu. Gini ya, dengan lu mau bebas dari pantauan orang tua lu, yang dimana lu belum menikah ya, sesungguhnya lu sedang tersesat di sini. Yang namanya freedom yang nggak free ini berlaku nih di case ini. Di saat lu mencari dan ngerasa freedom, sesungguhnya hal itu cuma sebentar. Hiruk pikuk lu tuh cuma sebentar. Mungkin lu bisa pulang malam tiap hari kalau lu nggak serumah sama ortu lu. Tapi saat lu pulang dari main lu itu ya, saat itu udah berlangsung beberapa bulan atau bahkan minggu dah, nanti lu akan nemuin dimana kesunyian yang cukup parah atau mungkin parah. Saat lu pulang main, di situ keenggaan free-nya hidup lu sunyi gitu. Lu akan nemuin bengong gitu, kayak ada yang kosong gitu. Apa sih itu sunyi gitu kan? Sunyi yang dimaksud gitu kan? Jadi sunyi itu ya teman-teman, sunyi itu bunyi yang sembunyi. Oke. Jadi di saat kebisingan dari nyokap lu untuk ngebilangin lu dalam hal kebaikan itu nggak ada, atau dalam kasus ini lagi sembunyi, nggak kedengeran gitu.
Jadi sesungguhnya lu lagi dalam kesunyian, karena hidup lu di saat itu lagi gak ada yang kontrol atau menasihati. You just get lost. Itu contoh freedom yang gak free. Tapi kalau freedom yang beneran free, itu contohnya adalah saat lu sekarang lagi kerja di suatu perusahaan, dan yang lu harapin hanya akhir bulan untuk mendapatkan salary, karena lu gak nemuin kenikmatan dalam bekerja, tertekan gitu. Di situ lu berpikir bahwa gua harus berbisnis, atau menjadi content creator, atau mulai investasi. Dalih-dalih supaya ngelakuin yang sesuai passion lu, biar dekat keluarga dan syukur-syukur dapat income lebih besar. Itu gak apa-apa untuk lu resign. Kenapa itu freedom yang beneran free? Karena saat lu udah berkeluarga atau lu belum berkeluarga deh gitu, lu akan nemuin jalan baru lu, dan lu akan punya banyak waktu untuk fokus ke bisnis lu, literally untuk hanya urusan lu. Mungkin di dalamnya ada inovasi, sehingga setiap bangun pagi udah gak ada tuh yang di pikiran lu takut domelin bos, Monday is monster day, tekanan kantor ya. Walaupun bisnis sendiri bukan berarti gak ada tekanan, ada, bahkan lebih capek, tapi capeknya beda. Coba deh, gimana ya gue ngomongnya, cara ngedeskripsiinnya. Gini deh, gue pakai contoh gue aja deh untuk cara ngedeskripsiinnya gitu. Jadi dulu gue pernah dapat orderan bikin tote bag 1000 piece. Oke. Dulu gue masih kerja di Jakarta, di daerah Meruya, dan naik motor Matic kayak kan. Nah terus itu gue pulang kantor, itu kan kayak gue habis dari klien keliling Jakarta, capek lah gitu, lemes gitu. Tapi pada saat gue udah pulang kantor gitu kan, terus memang gue di hari itu memang gue note bahwa gue ada jadwal untuk ngambil bahan ke pabriknya ini daerah di BSD, di apa namanya, Taman Tekno, pabrik tote bag. Jadi kan dari Jakarta ke Taman Tekno, dari Jakarta Barat ke Taman Tekno kan lumayan ya. Karena gue udah di hari itu gue udah ada note di HP gue bahwa gue harus ngambil bahan gitu ya. Tapi pada saat gue udah sampai pabrik tote bagnya itu ngambil bahan, yang dimana nanti tinggal gue sablon di rumah, itu gue gini, itu gue bawa bahan 1000 piece tote bag itu di motor gue loh. Itu gue ikat di belakang gue, itu sekarung, pokoknya sekarung besar itu gue ikat di belakang, dan tingginya karung itu ngelebihin tinggi posisi duduk gue di motor. Lo bayangin tuh, ya kan, kayak, dan cukup berat, bukan cukup berat, lumayan berat kok itu. Tapi gini, tapi faktanya apa? Pas gue bawa itu bahan ke rumah, lagi on the way gitu ya, gue naik motor sambil at the time gue lagi naik motor sambil dengerin radio gitu di headset kecil volumenya, biar kedengeran suara klakson dari belakang, biar nggak bahaya. Itu gue di motor sambil nyanyi happy gitu. Faktornya bukan hanya karena uangnya ya, itu sih udah pasti ya. Tapi gini, tapi ada perasaan kayak relaksasi tersendiri buat gua gitu. Pokoknya gimana ya gue deskripsinya. Jadi capek kerja sama orang lain sama capek bisnis itu, kalau lu udah passionate sama bisnis lu itu beda deh capeknya. Just try it gitu. Pokoknya kira-kira gue cara ngedeskripsiin capeknya kayak gitu deh gitu. Dan lalu apalagi lu resign dan mulai bisnis pada saat lu udah berkeluarga, justru ini freedom yang sesungguhnya. Enggak lain enggak bukan alasannya karena biar dekat sama anak istri. Ini udah paling the best. Jadi buat kalian yang lagi cari freedom, tolong cermatin ya, sektor freedom yang kayak apa yang mau kalian ambil, sehingga lu nggak asal resign, lu nggak asal bisnis, lu nggak asal ngecap bahwa ini passion gue, yang padahal nggak bener-bener lu ini, nggak bener-bener lu apa namanya, nggak bener-bener lu sukain gitu. Jadi ya harus cermat-cermat lah maksud gue untuk kenalin passion lu sehingga lu berani resign dan mulai bisnis lu. Oke? Dan segitu dulu untuk episode kali ini. See you on next episode. Share monolog podcast gue ini kalau dirasa
podcast gue ini bermanfaat. Oke, and bye bye.